Action Bos mempersembahkan. Waduh, Perang Dunia 3 nih. Hehe. Semoga nggak sampai kejadian aja ya. Soalnya apapun bentuk dan alasannya, yang namanya perang tuh cuma buat malapetaka aja. Hehe. Yap, Rusia versus Ukraina akhir-akhir ini emang lagi jadi sorotan dunia, tak terkecuali juga di negeri BPJS. Hehe. Nah, yang jadi pertanyaan, emang masalahnya apaan sih? Kok sampai ada penyerangan militer yang berpotensi terjadinya Perang Dunia Ketiga? Nah, mari kita bahas. Tapi sebelumnya, sebagaimana dunia politik yang emang gak sesimpel masalah di sinetron, begitu juga yang terjadi di antara kedua negara ini, yaitu Rusia dan Ukraina. Oke, kita bahas pelan-pelan. Kita tarik di masa ratusan tahun yang lalu. Pada dasarnya, dulu Ukraina itu merupakan wilayah yang jadi satu dengan Rusia di bawah naungan negara yang disebut Uni Soviet. Nah, pasca runtuhnya Uni Soviet, maka negara-negara yang bergabung banyak yang ingin melepaskan diri. Istilahnya pengen merdeka lah, tak terkecuali juga Ukraina. Nah, singkatnya, Ukraina merdeka pada tahun 1991. Nah, sebagai negara yang berbatasan langsung, Rusia pun berpikir bahwa Ukraina bisa saja menjadi kawan ataupun lawan. Maksudnya, jika Ukraina bisa dijadikan kawan, maka akan semakin memperkuat pertahanan sebagai dua negara yang beraliansi. Akan tetapi berbeda cerita ketika Ukraina yang telah berdaulat menjadi bagian dari NATO. Dalam hal ini, Ukraina akan bersahabat dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Skenario kayak gini jelas akan menyudutkan posisi pertahanan Rusia. Disinilah Rusia berusaha keras untuk menjaga kedaulatan dua negara tersebut agar tidak menjadi boneka dunia. Di mata Rusia, Ukraina harus netral yang bisa bekerja sama baik dengan Rusia sendiri maupun NATO. Pada awalnya skenarionya cukup berjalan dengan baik, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Yanukovych yang pro-Putin. Presiden tersebut berdeklarasi bahwa Ukraina harus netral. Namun agaknya di tubuh Ukraina sendiri banyak paham yang tidak sependapat. Hingga pada tahun 2014 terjadilah demo besar-besaran yang menentang kebijakan presiden karena tidak mau melakukan perjanjian dagang bebas dengan Uni Eropa. Puncaknya terjadi bentrokan yang menyebabkan kematian lebih dari 100 orang. Bahkan Presiden Yanukovych sampai melarikan diri ke Rusia dan parlemen pun mencopot jabatannya. Nah, singkat cerita, Presiden Ukraina dilengsarkan dan digantikan Petro Poroshenko yang pro-Barat. Presiden Petro mempunyai misi agar negaranya lebih mandiri dari pengaruh Rusia dalam bidang energi dan keuangan. Hubungan kedua negara pun terus memburuk, bahkan Rusia juga dituduh berkali-kali melakukan serangan cyber. Nah, dengan memanasnya hubungan tersebut berlanjut di tahun 2021, Rusia mengirim sekitar 100.000 pasukan ke perbatasan Ukraina. Mereka mengaku ingin melakukan latihan militer. Langkah Rusia itu memicu reaksi keras dari Amerika Serikat dan sekutunya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta NATO untuk turun tangan dan akhirnya Rusia memulangkan pasukannya. Tetapi masih ada puluhan ribu pasukan yang tetap di perbatasan.
Akhirnya Rusia kembali menambah pasukan di perbatasan Ukraina di November 2021. Inilah yang memicu kecaman dan kekhawatiran dari Gedung Putih bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina. Intinya di sini udah pada ketar-ketir kalau tiba-tiba Rusia melancarkan serangan militer. Namun ada fakta bahwa ternyata di Ukraina sendiri ada kelompok yang memberontak karena tidak sepaham dengan parlemennya sendiri, yaitu yang disebut milisi Donbas. Hingga puncaknya di 21 Februari kemarin, berdaulat menjadi Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Pada saat itu, dekret pengiriman pasukan dengan dalih menjaga keamanan juga ditandatangani. Sehari setelahnya, parlemen Rusia menyetujui mobilisasi tentara yang diusulkan Putin. Nah, sampai sini posisi Rusia di Ukraina emang udah cukup kuat banget karena mendapat dukungan dari Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Hingga akhirnya persis 24 Februari kemarin, Putin tiba-tiba mengumumkan operasi militer. Serangan dilakukan di sejumlah kota. Alasan Rusia menyerang Ukraina karena pemimpin terkini negara tetangganya tersebut lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Seperti itu ceritanya. See you di next video.